Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi'azamatika an nuhtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahu lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an. Wahfad imam zamanina bil Quran wa ajil faraja imamina bil Quran wahfad ulama'ana bil Quran waksif kurubana bil Quran wahfad qaidana bil Quran wansur juyusana bil Quran warham imamana bil Quran warham suhada'ana bil Quran wa najjina minan nar bil Quran wa adkhilna fil jannati bil Quran. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, selalu Amin. dapat taufik dan hidayahnya, karena Amin. setinggi apapun, sehebat apapun, sealim apapun, kalau Allah tidak membimbing kita, tidak menolong kita, tidak memberikan taufik hidayah, biarpun ibadahnya ribuan tahun seperti iblis, bisa hilang seketika dalam waktu sekejap. Jadi, mudah-mudahan kita semuanya selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, jamaah, kita lanjutkan kajian surat Shad, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kita mengkaji ayat 30 sampai 40. Sekitar 10 ayat karena ini kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini secara global ya. Jadi secara global dan nanti ini kisahnya tentang bahwa Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud seorang anak Nabi, hamba yang terbaik, yang paling taat. Jadi sekali lagi, jangan melihat tentang masalah kerajaannya, kekayaannya. Allah memberikan kata-kata hamba yang terbaik, jamaah. Jadi kita itu posisikan bagaimana menjadi hamba. Hamba kan budak, jamaah. Budak yang tidak punya hak sama sekali. Jadi kita kalau ingin diakui Allah oleh hamba yang terbaik, jangan merasa punya, jangan merasa memiliki, jangan merasa berjasa. Jadi semuanya itu innalillah wa inna ilaihi rojiun. La haula wa la quwata illa billah. Itulah yang paling penting jemaah. Supaya kita itu diakui sama Allah hamba. Dan yang paling patuh tidak pernah protes. Jadi antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sama-sama sifatnya. Padahal anaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud banyak jemaah. Yang jadi cuma satu. Karena pernah Nabi Ibrahim dijadikan sama Allah ini jailu apa? Ini jailu kalin imamah. Kami jadikan kamu ya Ibrahim imaman. Wa min dzurriyyati termasuk keturunanku. La yanalu adzi zalimin. Biarpun keturunan Nabi Cer, kalau zalim tidak dapat. Tidak jadi panutan, tidak jadi suri tauladan jamaah. Karena imaman itu maksudnya apa? Teladan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa sudah baik, apalagi jadi panutannya orang bertakwa. Jadi tidak mungkin keturunan Nabi pasti jadi Nabi. Itu semua dari amal so soleh. Dari iman dan amal soleh. Maka itu Nabi Dawud yang dipuji sama Rasulullah sebaik-baik ibadahnya ibadah Nabi Dawud. Sebaik puasa puasanya Nabi Dawud. Maka Allah kasih karunia juga anak yang terbaik di antara istri itu Nabi Sulaiman ini. Dan Nabi Dawud itu dikasih juga sama Allah kelebihan seperti orang tuanya. Bahkan lebih dari orang tuanya jamaah. Jadi Nabi Dawud dapat kuda hampir 1.000 yang larinya cepat dan kencang. Ini dibuat untuk perang jamaah di jalan Allah. Kemudian tentang kisah bahwa Nabi Sulaiman ini sifat manusia ya. Jadi manusia itu senang kendaraan. Kalau dulu tidak ada mobil, kendaraan paling bagus yaitu kuda. Karena untuk kecepatannya luar biasa. Jadi wajar, gara-gara senang kuda, kudanya banyak, lupa jamaah. Kalau waktu sholat asar, nanti secara penjelasannya. Jadi para nabi itu jamaah, masalah sholat asar kalau sudah ketinggalan itu seolah-olah, wah ini penghalang. Kenikmatan bisa menghalangi daripada perintah Allah. Akhirnya apa? Di disembelih semua sama Nabi Sulaiman. Setelah itu diganti sama Allah, Pak. Semua yang karena Allah, karena takut nanti menghalangi tentang ketaatan kepada Allah, sadar bahwa kenikmatan bisa alhaakumut takasur, bisa melalaikan, maka apa jemaah? Diganti sama Allah dengan angin. Nah, Sulaiman sempat diuji sama Allah sakit, apa kerajaannya sempat diambil oleh jin karena ada pasukannya dari jin itu. Dan ini secara singkat ya. Kemudian yang ketiga lima ini tentang doanya Nabi Sulaiman minta ampun setelah merasa dirinya itu merasa salah padahal kesalahan tidak disengaja tapi semua para nabi itu benar-benar punya sifat yang maha sering taubat, sering sangat taubat
banyak melakukan istighfar. Hanya mudah untuk diingatkan jemaah. Kemudian apa? Kalau orang sering istighfar, sering minta ampun, bersyukur, semuanya ditundukkan. Kalimatnya kami Allah. Angin itu ditundukkan. Gantinya apa? Kuda. Jadi kuda sudah dikorbankan, diberikan kepada, kan kita sudah melihat videonya ya. Kisahnya dengan lengkap Nabi Sulaiman. Setelah disembelih, diberikan kepada fakir miskin. Karena khawatir nanti melalaikan terhadap perintah Allah tentang sholatnya. Akhirnya apa? Allah ganti dengan yang terbaik, dengan cara tanpa dipelihara, tanpa bahan-bahan yang menyusahkan, akhirnya apa? Dikasih angin. Kemudian ditundukkan lagi setan jamaah. Sekali lagi setan ini dalam keadaan masih kafir. Jadi sekali lagi kita jangan pusing sama musuh Allah jamaah. Taatlah kepada Allah, niscaya semua akan ditundukkan, termasuk musuh kita. Jadi sebenarnya musuh yang paling besar itu apa jamaah? Musuh hawa nafsu. Diri kita sendiri itu musuh yang paling besar. Kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu, yang lainnya ditundukkan oleh Allah. Bagaimana cara menundukkannya? Dengan cara sholat. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau adza'u sholat wattaba'us syahawat, ya apa? Mengikuti hawa nafsu. Jadi setan pun kalau tidak nurut dikasih kemampuan Nabi Sulaiman untuk apa? Mengikat. Jadi dirantai, tidak bisa keluar tanpa melakukan ritual jemaah. Ini benar-benar Allah tundukkan. Jadi pada dasarnya manusia itu dikasih sama Allah itu kemuliaan di atas segala-galanya. Termasuk malaikat pun kalah mulia dengan manusia, apalagi jin. Maka itu kita jangan terus merasa takut sama jin. Karena pada dasarnya manusialah sebagai khalifah. Terus dia neogria apa jemaah? Terserah kamu lakukan kerajaan untuk apa. Karena Allah sudah tahu Nabi Sulaiman pasti digunakan di jalan yang benar. Inilah kalau orang yang sangat taat kepada Allah. Seperti kisahnya Utsman bin Affan. Di waktu musim paceklik jamaah, semuanya kekurangan makanan. Akhirnya apa? Harta itu datang 700 apa? Onta sama isinya mau dibeli sama orang dengan harga 600%. 600 kali lipat. Tidak mau. Apa ada yang mau membelinya 700? Tidak ada yang berani. Khawatir tidak ada yang beli. Akhirnya diberikan cuma-cuma di musim paceklik. Sejak itu hartanya Sayyidina Utsman tidak pernah dihisap. Tidak pernah ditanya. Termasuk Nabi Sulaiman. Karena beliau itu sering apa? Sering berbagi makanan. Sampai-sampai pernah bilang, ya Allah kalau seandainya kau izinkan saya kepingin menjamin salah satu makhlukmu apa? Ikan paus. Karena saking orang lomanya terus punya kekayaan, nyoba. Ya sudah disuruh jamin, akhirnya apa jemaah? Tidak mampu. Ikan pausnya tetap lapar, padahal makannya yang sudah dibuatkan kuali sebesar-besarnya tetap lapar. Baru sadar, ternyata yang bisa membuat kenyang itu hanya Allah. Bahkan ada kisah juga dalam yang video itu, Nabi Sulaiman pernah bertanya sama semut, jatahmu berapa sebulan? Sekian. Baik, saya kasih jatah sekian. Dimasukkan ke dalam tempat, tidak boleh keluar. Ternyata setelah dilihat, kok tidak habis? Iya, karena yang menjamin engkau bukan Allah. Saya takut nanti kamu lupa. Tahu, ingat kisahnya Nabi Siti Maryam. Dijamin siapa? Nabi Zakaria. Di waktu itu Nabi Zakaria lupa. Terus tanya, setelah datang, loh kok ada makanan yang bukan musimnya? Anna lagi hada. Dari mana ini ya Maryam? Hada min indillah. Lah itulah manusia. Jadi manusia tidak bisa untuk bergantung. Tidak bisa diharap. Walaupun dengan kata-kata saya jamin. Yang bisa menjamin hanya Allah. Allahu somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Jadi sekali lagi ini nanti kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abad innahu awwab. Jadi kalimatnya
Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi istri yang banyak itu dari anak yang banyak ternyata tidak semuanya bisa jadi jamaah. Maka itu Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Intinya biarpun keturunan orang baik tidak jamin kalau tidak ada usaha. Nah, terus Allah memuji Nabi Sulaiman seperti pujiannya kepada Nabi Dawud. Tapi Nabi Dawud memang terbaik di antaranya Nabi ibadahnya. Karena Rasulullah sendiri diberitahu sama Allah, terbaik sholatnya Nabi Daud. Terbaik puasanya Nabi Daud. Kenapa? Mulai dari rakyat jelata, pengembala kambing, sampai jadi pemimpin, raja, tidak pernah meninggalkan kebiasaannya itu, jamaah. Hingga meninggal. Tidak pernah lupa. Istiqomah, jamaah. Kemudian Allah kasih karunia kepada Nabi Daud, seorang anak yang benar-benar anak yang terbaik di hadapan Allah. Innahu awwab, sangat taat. Ini yang penting jamaah. Karena apa? Sering kita berharap anak supaya kaya, cerdas. Tapi kalau tidak taat, orang tuanya bisa dibunuh jamaah. Karena apa? Kedunyan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini kisah antara bapak dan anak yang sama-sama menjabat seorang nabi dan rasul, bahkan menjabat menjadi pemimpin dan raja. Ini idealnya seorang umat Islam. Allah kasihkan bukti biarpun orangnya raja, rajanya bukan hanya manusia, jin, binatang, burung, itu tidak pernah sombong. Jadi kalau intinya semua bisa berbuat kebaikan, yang penting posisi kita di mana. Karena pada dasarnya awalnya kalau Nabi Dawud bukan dari asal keturunan raja, tapi kalau Nabi Sulaiman wajar sama dari keturunan raja. Tapi Nabi Dawud dari seorang pengembala dipilih sama Allah hanya menjadi pemimpin. Tapi terus ingat sama Allah. Hanya Allah kasih kenikmatan anaknya bisa meneruskan kerasulannya, kenabiannya, dan kerajaannya. Ini suatu nikmat dari Allah. Jadi apa? La in syakartum la dan lakum. Jadi hidup itu hanya bersyukur. Maka itu doanya Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji atas segala kondisi. Jadi tidak ada kata-kata tidak enak jamaah. Karena pada dasarnya kalau kita mau flashback, falyanzuril insanu mimma khuliq, wahai manusia, perhatikan manusia, dari apa sumber kalian diciptakan? Khuliqa mimma indafik, dari air yang keluar, air mani dari kemaluan. Jadi apa yang perlu dipuji, yang dibanggakan? Berarti apa? Yang paling pantas terima kasih. Jadi kita itu istilahnya kena musibah itu salah paham jemaah. Diambil pinjamannya. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Maka itu barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah kalau kena musibah. Kemudian diiringi dengan innalillah. Jadi innalillah itu bukan kata-kata kesedihan. Pengakuan secara hakikat memang kami milik Allah. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Berarti tidak ada kata gerundel, eman, ikhlas, bahkan terima kasih selama ini saya dipinjami, dikasih amanat, tidak ada sama sekali pajaknya, ya, gratis diambil. Alhamdulillah, terima kasih, innalillah, wa inna. Jadi innalillah itu bukan kata-kata kesedihan. Sebab apa? Kalau orang yakin ini semuanya milik Allah, kembali kepada Allah, terus nggak ada kata sedih ya, ya sudah main film ya sudah. Jadi seperti ini jamaah. Kalau orang selalu bersyukur dan bersyukur, seperti Allah bilang kepada keluarga Nabi Dawud, I'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Nabi Dawud, beramallah karena syukur. Jadi beramal karena syukur itu akan merasakan nikmatnya jamaah. Kalau amal mengejar target, amal karena kepentingan sesuatu, itu kalau sudah tercapai selesai. Bahkan bisa jenuh. Tapi kalau Alhamdulillah saya bisa sekolah itu untuk keuntungan. Banyak orang tidak bisa sekolah.
Alhamdulillah, saya bisa paham itu untung-untungan. Banyak orang tidak paham. Jadi orang merasa dikasih nikmat itu untung. Bisa sholat untung. Banyak orang yang tidak bisa sholat walaupun dekat masjid. Bahkan rumahnya bersebelahan. Bahkan tahu itu sholat wajib. Tetap tidak dilakukan. Jadi bisa sholat, bisa menghindari maksiat. Itu kita syukuri supaya bertambah nikmat. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Keduanya hamba Allah yang Allah tunjukkan contoh bahwa semua kalau bersyukur tambah nikmatnya. Baik nikmat dunia dan nikmat akhirat jemaah. Nikmat dunia apa? Berkah. Kerajaannya berkah. Ya. Akhiratnya termasuk hamba minas solihin lah. Allah ingatkan kepada kaum Quraisy, hei kaum Quraisy, kalian itu tidak ada apa-apanya dengan singgasana kerajaan Nabi Sulaiman. Kok sombong? Kok tidak taat sama Rasulullah? Kalau Allah mau menghabiskan, bisa. Jadi Allah itu tidak butuh sama kita semuanya. Allah Maha Kaya. Intinya kita itu dijadikan orang kaya bersyukur, dijadikan orang miskin sabar. Nanti apa? Tinggal Allah ngasih derajat jemaah. Ya. Jadi penafsiran ayat 30 ini menunjukkan apa? Kami Allah yang ngasihkan Nabi Daud seorang putra menjadi nabi, bahkan pewaris kerajaan. Padahal dalam hadisnya para nabi tidak mewarisi kecuali apa? Ilmu. Jadi yang diwarisi apa? Keilmuannya, hikmahnya, kenabiannya. Nah, kenapa kok sampai kerajaannya? Iya, karena kerajaan ini amanat jamaah. Sebab sempat kisah saudaranya yang paling besar itu merebut kekuasaan Nabi Dawud dengan paksa. Karena apa? Ya rakus. Hanya Nabi Dawud berhasil merebut lagi bersama Nabi Sulaiman. Jadi memang berat jamaah. Fitnah dunia itu jamaah. Semakin tinggi kekuasaan seorang, semakin banyak yang apa? Jadi musuh, termasuk anaknya sendiri mau membunuh Nabi Daud. Hanya Nabi Daud menghindari pembunuhan. Bahkan berharap kalau anaknya sudah tangkap jangan dibunuh, hanya dibunuh sama pasukannya. Ya sudah, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi tidak mudah untuk menerima amanat jamaah. Jadi Nabi Daud ini anaknya banyak, cuma yang jadi ternyata yang paling taat, yang paling bersyukur. Sekali lagi, tidak menjamin anaknya Nabi pasti jadi Nabi. Contohnya, Luqmanul Hakim, bukan Nabi dan Rasul. Contohnya, Ali Imran, anaknya menjadi orang yang disebut di Quran, Maryam. Dari anaknya Siti Maryam punya anak Nabi. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah. Soal nanti jadi pemimpin, kayak jadi pegawai, jadi apapun, yang penting posisinya benar. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin. Minimal diri sendiri pemimpin terhadap diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu? Enggak. Karena semua akan ditanya sama Allah. Latus alun na'anin naim. Pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang diberikan sama Allah. Kemudian mulai kapan Nabi Dawud tahu kalau Nabi Sulaiman itu sebagai seorang nabi? Ada pertanyaan yang bisa menjawab itu seorang nabi jamaah. Dikisahkan dalam hadis riwayatnya dari Ibnu Hatim, ya, dikatakan waktu itu ketika Allah memberikan anugerah Nabi Dawud seorang anak, tanya kepada putranya, wahai putraku, apa pertanyaannya? Apa yang paling baik? Ternyata yang paling baik itu ketenangan jemaah dan iman. Sebab orang kalau tidak punya ketenangan, tidak punya iman, semuanya rugi. Yang pertama kali wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Semua amal tanpa dasar iman rugi. Hidup itu tujuannya untuk ketenangan. Tapi kenapa ada orang-orang maksiat tenang? Berarti apa? Sudah tertutup hatinya. Jadi sakinah di sini hatinya damai sama. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, damai. Ini yang paling baik dalam hidup ini jemaah.
Kalau tanpa iman, tidak ada artinya. Terus pertanyaan ditanyakan lagi, apa yang paling buruk? Orang sudah beriman kafir. Naudzubillah. Karena apa? Seburuk-buruk itu sudah tidak bisa kembali lagi. Padahal kafir sendiri apa? Syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Lah ini sudah beriman kafir. Maka Allah bilang apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ahlil kitab kan ngerti kitab. Cak. Maka Allah bilang apa? Zalik syarrul bariyah. Ulaikahum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Karena apa? Dia ahli kitab. Sedangkan yang khairul bariyah. Alladzina amanu wa amilus solihat. Innalladzina amanu wa amilus ulaikahum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk itu iman dan amal soleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang paling manis? Nah, rahmat Allah jamaah. Semua kalau tanpa rahmat Allah tidak bisa masuk surga. Biarpun amalnya banyak, kalau Allah tidak kasih rahmat, tidak bisa. Maka itu Rasulullah selalu berdoa, Ya Qayyum bi rahmatik astaghits. Wahai Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu lah saya mohon pertolongan. Bahkan Allah bilang apa? Fabima rahmatin lintarhum. Karena rahmat Allah yang diberikan pada kamu ya Muhammad, kamu bisa lemah lembut. Bagaimana bisa dapat rahmat? Ya amalkan Quran salah satunya. Bagaimana bisa dapat rahmat? Sabar, kan? Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Wabisir sabirin, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka dapat kesejahteraan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang sabar dapat rahmat, ya. Orang yang mendengarkan Al-Quran dan taat dapat rahmat. La'allakum turhamun. Kemudian pertanyaan, apalagi yang paling sejuk? Ampunan Allah. Kalau orang sudah diampuni, apapun beres jamaah itu. Minta yang paling utama di waktu menjelang Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab apa artinya kalau kita diampuni? Walaupun setinggi langit pangkatnya. Walaupun sebanyak-banyaknya amalnya. Kalau Allah tidak mengampuni, seperti kisahnya siapa? Alqomah bisa meninggal. Tidak bisa. Akhirnya orang tuanya memaafkan. Maka bisa meninggal. Sebab apa? Ridho Allah tergantung ridho orang orang tua. Begitu orang tuanya murka, Allah ikut murka. Begitu orang tua ridho, Allah ridho. Akhirnya apa? Bisa mengucapkan syahadat jamaah. Baru Nabi Daud mengatakan berarti kamu itu seorang nabi. Karena tidak semua orang bisa paham ini jamaah. Pertanyaan seperti ini dulu tidak ada komputer, ya, tidak ada IA. Langsung Allah kasih ilham kepada Nabi Sulaiman. Berarti menunjukkan, wah ini bakal jadi nabi nih. Ya, seperti kisahnya apa? Nabi Yakub sama Nabi Yusuf. Wah ini bakal jadi nabi nih. Hanya kasihan sama Nabi Yusuf. Jadi seorang nabi itu tahu jamaah. Bakal anaknya siapa yang bakal jadi nabi. Jadi ini menunjukkan karunia Allah kepada Nabi Dawud dengan dikasih putra, pewaris baik kenabian dan kerajaannya. Jadi apa? Orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur, itu balasannya mesti lebih baik. Karena Allah maha mensyukuri jamaah. Jadi tugas kita hanya bersyukur. Karena apa? Tingkatan sabar itu tingkatan menahan diri dari perbuatan yang tidak disenangi. Kalau sudah biasa, oh tahu ternyata orang-orang sabar dapat nikmat. Orang-orang dimaki-maki dapat pahala. Tambah bersyukur jamaah. Jadi intinya apa? Syukur itu sudah tingkatnya apa? Sudah merasa untung. Jadi sholat, syukur, untung. Walaupun kondisinya pas-pasan hidupnya Nabi Muhammad. Pas-pasan ya mah. Kadang tidak makan. Tapi bilang apa? Afalaan akuna abdan syakuron. Apa saya tidak pantas jadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah. Sudah diampuni dosanya, dijamin. Jadi Nabi dan Rasul, umatnya banyak. Maka tidak pantas bersyukur. Harus lebih bersyukur lagi. Maka sholatnya lebih kuat lagi. Lebih banyak lagi. Sujudnya lebih banyak. Jadi syukur itu menimbulkan apa? Kenikmatan jamaah. Beda dengan orang yang, oh ini tugas, ini tugas. Ya lama-kelamaan jemu. Kapan pensiun ini? Capek rasanya. Jadi jangan dianggap
beban jemaah. Kalau kita sama Allah tidak dikasih perintah, tidak dikasih larangan, celaka kita, binasa kita. Apalagi tidak dikasih pedoman Al-Quran. Karena nafsu itu la ammaratun bisu. Selalu mengajak perbuatan dosa jemaah. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dapat rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Jadi sekali lagi, inilah yang merupakan karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang suka bersyukur, ahli ibadah, paling taat kepada. Siapa orang yang paling banyak ibadahnya? Apa katanya? Ittaqil maharimah takun a'badan nas. Ya, yang penting jaga yang haram, yang dilarang sama Allah. Jangan terus kita haji dengan uang korupsi. Hajinya perintah, haramnya ya tetap haram. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka itu yang dilarang dulu, bukan perintah dulu. Jangan makan, jangan dekati ini. Belum ada perintah Nabi Adam. Larangan dulu karena jiwa manusia itu semua yang dilarang disenangi. Masa yang sunahnya diterjang tapi dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Allah tambah murka. Justru orang kalau bisa menjaga yang haram, itulah yang orang paling banyak ibadahnya. Maksudnya apa? Kategori hamba yang paling dicintai. Karena haram ini akan apa? Menjaga semua ibadah. Di antaranya apa? Kesombongan jemaah. Iblis itu melaksanakan perintah Allah sampai ketaatan kepada Allah hampir 1.000 tahun lebih. Tapi masalah haram diterjang, sombong. Langsung batal semuanya. Sombong termasuk bagian daripada kesirikan. Mengaku dirinya hebat. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat pendukung dari ayat 30 jamaah ya, yaitu surat An-Naml ayat 16, 15 dan 16, kalimatnya walaqad ataina Dawud dan Sulaiman ilman. Sekali lagi, seorang calon nabi, seorang utusan mesti butuh ilmu jamaah, baik ilmu syariat, ilmu tentang kepemimpinan, ilmu segalanya. Karena Allah menyebutkan ilman, bukan al-ilmu. Umum jamaah. Jadi Allah yang ngasih ilmu seperti wa 'allama Adam al-asma kullaha. Semua nama diajarkan kepada Nabi Adam. Hanya apa? Tanya kepada malaikat. Malaikat jawab apa? Subhanak la ilma lana illa ma'alam tanah. Malaikat yang sudah lama diciptakan. Ditanyai, Allah tahu kelemahannya. Tidak tahu. Setelah itu apa jamaah? Wakola, keduanya, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud, sama-sama orang yang ahli bersyukur. Mengakui kalau semua ini karunia Allah. Banyak orang beriman tidak disamakan sama Allah. Tapi sekali lagi, tidak ujuk-ujuk, semua ada sebab akibat. Kenapa? Rasulullah pernah muji sebaik-baik ibadahnya, sholatnya Nabi Dawud. Sebaik-baik puasanya, puasanya Nabi Dawud. Bukan berarti kita wajib mengikuti. Enggak, jamaah. Itu menunjukkan pantas Nabi Dawud itu dapat kelebihan. Karena apa? Merasa nikmat ibadahnya itu. Nah, itu kalau kita selalu ibadah merasa beban, ya, merasa beban, lama-kelamaan bosan. Tapi Nabi Dawud bilang apa? Bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah? Saya bisa ibadah, bisa sholat, bisa sedekah. Semuanya dari engkau. Bagaimana caranya? Saya merasa belum bersyukur. Merasa tidak melakukan. Lah, perasaan belum bersyukur, belum ikhlas, belum sabar, belum taat. Padahal melakukan, jangan. Jangan terus belum melakukan, bilang belum. Itu memang sebenarnya harus tobat. Ini enggak. Sudah melakukan yang terbaik, masih merasa kurang. Itulah jiwa orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, yang benar-benar taat kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim sudah menjalankan perintah Allah, disuruh sunat sunat, sembelih anaknya sembelih, tinggalkan anak istri tinggalkan, suruh bangun Ka'bah. Setelah itu apa? Bilang, Robbana taqabbal minna, ya Allah terimalah semua amal kami, wa tub alaina, terimalah tobat kami. Masih minta ampun. Waja'alna muslimah, ini jadikanlah aku dan anakku orang yang berserah diri. Tidak ngaku aku paling Islam, enggak.
Jadi orang itu semakin beramal, semakin tahu kalau Allah itu maha teliti. Jadi orang kalau kenal Allah itu tidak berani jamaah. Mengklaim dirinya paling baik, tidak berani. Untung-untungan diterima untung. Maka itu yang diharapkan rahmatnya. Itu Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, "Fa'idha farokta fansob, wa ila rabbika farhob." Kalau sudah beramal perintah Allah, lakukan perintah yang lain. Setelah itu apa? Wa ila rabbika farhob. Jangan berharap amal, jangan bangga diri, hanya pada rahmat Allah lah. Ya Muhammad, kamu berharap. Nah, kalimatnya jelas, warisah Sulaiman, Dawuda. Jadi apa yang diwarisi? Kenabiannya. Jadi Nabi Daud selalu mengajari kepada Nabi Sulaiman secara langsung. Termasuk perbuatannya dilihat terus bagaimana ayahnya melakukan ibadah. Suatu ketika, kenapa Allah ngasih kelebihan? Karena di waktu itu Nabi Sulaiman sama Nabi Daud dihadapkan ada seorang masalah. Kemudian ternyata Nabi Sulaiman lebih bijak. Baru sadar, wah ini bakal jadi Nabi nih. Penerusnya. Jadi apa? Lebih pandai. Jadi tidak perlu iri. Ya, di atas langit ada langit. Biarpun anaknya lebih hebat, tetap kita akui ini memang karunia Allah. Bahkan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Semua para nabi harus mengikuti nabi yang terakhir. Beda dengan manusia, ya, yang baru suruh ngikuti yang lama. Yang lama jadul, tidak ngerti AI, ya, tidak ngerti HP, smartphone. Yang baru pintar-pintar sekarang. Jadi kalau masalah keilmuan memang lebih banyak yang baru jamaah. Tapi kalau masalah pengalaman lebih banyak orang tua. Jadi saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Dan Nabi Sulaiman mengatakan apa? Ya ayuhan nas, ulimna, kami diajari, tidak merasa apa? Tidak merasa punya ilmu. Wa utina, kami diberi segala sesuatu oleh Allah. Dan ini karunia Allah. Jadi orang semakin tinggi nikmatnya, semakin puncaknya, bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Itu apa? Semakin ditambah kenikmatannya. Kalau sudah awal kufur nikmat, jatuhnya berat jemaah. Seperti iblis naudzubillah min dalik. Nah ini kisahnya. Fafahamna ha. Jadi yang kasih pemahaman sama Allah di waktu ada kisah persengketaan antara dua wanita yang berebut anak, persengketaan di antara orang yang apa itu eh, tanamannya dimakan oleh kambing. Keputusannya lebih bijak Nabi Sulaiman. Karena Allah kasih pemahaman lebih bakal jadi pewaris dan penerus. Jadi dikasih hikmah, dikasih ilmu. Ini semuanya dari Allah. Kenapa? Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa orang yang dikasih hikmah, bisa mengetahui tentang hikmah-hikmah, tahu tentang kebenaran, dilakukan, tahu tentang kebatilan, dihindari. Orang itulah yang dapat nikmat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nafsunya terkendali jamaah. Ucapannya sesuai dengan perintahnya. Sesuai yang diucapkan, dilakukan. Yang dilarang, ditinggalkan. Orang ini bakal dicintai sama Allah. Kemudian bapaknya pun juga dikasih sama Allah kemampuan. Sakhorna. Jadi sekali lagi, yang memberikan kemampuan semuanya Allah. Jangan sampai kita terkesima oleh siapapun. Kemudian ayat ke-31 tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dilanjutkan. It urda alai bil asyi sofiyatul jiyad. Ketika Nabi Sulaiman diperlihatkan kudanya yang begitu banyaknya, terus cepat-cepat, kuat, tangkas, terkesima, sampai waktu sholat sore itu, asar, hilang. Karena dinamakan kuda itu setelah sholat zuhur jamaah. Kemudian Wakola mengakui Nabi Sulaiman, saya cinta semua kebaikan. Masalah dunia tentang kuda ini. Ya, karena tujuannya untuk apa? Untuk di medan perang di jalan. Kemudian apa? Sampai kuda itu hilang pandangannya. Karena apa? Pak? Terhalang terhadap sholat asar. Akhirnya menyuruh pasukannya supaya suruh datang ke semua kudanya. Apa? Disembelih semua, dijadikan korban, dimakan bareng. Jadi apa? Membuktikan
Seorang Nabi Sulaiman ini tidak terperdaya, tidak tertipu, tidak silo dengan harta. Walaupun seorang pemimpin dari segala-galanya. Ternyata sadar langsung, oh saya diuji sama Allah. Gara-gara kuda ini saya lupa sholat. Saya lalai sholat. Sampai waktu hampir habis sholat asarnya. Jadi kita harus introspeksi jamaah. Jangan sampai kita punya kenikmatan, punya harta, punya jabatan. Itu sampai melalaikan tentang sholat. Karena perintah sholat itulah yang akan dihisap pertama kali. Jadi para nabi itu perintah sholat semua ada jamaah. Cuma cara sholatnya yang beda-beda. Nabi Dawud sholatnya sambil berdiri. Kenapa? Terbukti waktu meninggalnya sambil sholat megang tongkat. Taunya mati setelah tongkatnya dimakan oleh rayap. Jadi cara sholatnya beda-beda lah. Kita sholatnya lengkap. Mulai rukuk, sujud, berdiri ada semua. Jadi bahkan apa itu? Semua binatang, semua makhluk yusabbihu lahu ma fis sama. Semuanya bertasbih baik di langit dan di bumi kepada Allah. Tapi kalian tidak tahu cara tasbihnya, tidak tahu cara sholat mereka. Jadi Allah ngasih cara sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad dan umatnya caranya sudah diatur. Sallu kama roaitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Jadi langsung praktek melihat Rasulullah. Kemudian dibukukan oleh para ulama. Jadi ini Nabi Daud merasa sadar kalau diuji sama Allah dengan kenikmatan. Maka itu jangan sampai alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Bagaimana caranya jemaah? Ya intinya kita tahu bahwa ini semuanya titipan. Dan dikemanakan? Ya diarahkan ke jalan Allah. Jadi mudah ingat nanti. Kalau sampai ternyata ini pengganggu, menghalangi, maka bahaya ini. Tapi tidak dibuang cuma-cuma, disedekahkan kepada umatnya. Jadi setelah dibunuh, ya dagingnya diberikan kepada rakyat untuk jadikan korban. Jadi setelah itu apa? Diganti sama Allah dengan apa? Suatu kendaraan yang tersegala-galanya, yang sampai sekarang tidak bisa ada yang bisa menandingi kendaraan Nabi Sulaiman. Ya, tanpa bahan bakar, tanpa pemeliharaan, ya, kemanapun bisa dipanggil. Bahkan semua pasukannya bisa ikut serta. Jadi sekali lagi, jangan sampai sholat itu melalaikan kita. Karena nikmat Allah terlalu banyak. Sholat itu sebentar jemaah. Hanya dengan sholat itulah kita bisa tanha anil fasya'i wal mungkar. Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sungguhan disembelih kuda-kudanya. Hampir 1.000 kudanya jemaah. Tujuannya apa? Sadar, saya kalau terlalu banyak ngurus kuda ini, sibuk, lupa, waktunya untuk sholat itu lupa. Tidak sempat, itu setelah zuhur sampai menjelang asar, ngurusi kuda itu, memperhatikan kuda-kuda, tidak selesai-selesai. Jemaah. Jadi orang sebenarnya kalau dikasih nikmat tidak kuat, itu tambah bahaya. Jemaah. Karena pada dasarnya harta ini ujian. Nah itu kalau kita masukkan harta dalam hati kita akan jadi budaknya harta, budaknya dunia. Tapi kalau harta merasa ini titipan Allah, kita yang mengendalikan, ya terserah kita. Orang mau marah tidak marah itu milik kita. Kita kemana kan terserah kita. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, fawailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang saling mengumpat dari depan dan belakang, alladzi jama'a ma'ahu wa addada, dihitung-hitung hartanya dan merasa apa? Ya sabu anna malahu akhlada, merasa dengan harta yang banyak, jabatan banyak itu tidak bakal mati. Bahaya itu jemaah. Berarti lupa dia bahwa hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita bakal masuk ke dalam kubur. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat mati. Jadi semua sarana yang diberikan sama Allah, gunakan wabtahi ma'atakallah lil akhir. Wala tansa nasibaka gunakan semua harta yang diberikan sama Allah, kenikmatan untuk akhirat. Tapi jangan lalai ada kewajiban yang lain untuk keluarga kita, untuk anak istri kita.
pengertian itu jamaah. Jangan sampai terus kita punya anak belum dewasa, tidak dapat warisan. Nanti ditinggal malah apa? Minta-minta. Jangan sampai anak keturunan kita ini lemah. Ini hadisnya jamaah bahwa orang-orang yang kalau diambil kenikmatan sama Allah, kemudian dia ikhlas, maka Allah ganti yang terbaik. Ya, kalau ikhlas, senang akan diganti yang lebih baik. Jadi pada dasarnya kita tidak punya apa-apa, dipinjami mau diganti, ya, mau diganti jangan. Seperti orang tua sudah waktunya di apa itu disapi, diganti minuman pakai gelas. Jadi kita itu kalau mau diganti, tidak mau berarti kita masih kekanak-kanakan jemaah. Pada dasarnya semua milik Allah. Apalagi dengan pernyataan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi ciptaannya, kami kurangi struktur tubuhnya, ya, tambah tua seperti anak bayi. Kalau anak bayi lucu, ya, harum. Kalau orang sudah tua, ya Allah, cucu-cucunya anaknya merasa keberatan. Ya itulah bedanya. Maka itu kalau kita kepingin umur panjang semakin menderita. Naudzubillah min dzalik. Karena dunia ini bukan tempat abadi. Kemudian ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan tsumma anab. Nabi Sulaiman diuji sama Allah. Jadi pada dasarnya setinggi apapun jabatan, sekaya apapun yang kita miliki, selama di dunia jamaah, sadarlah itu ujian, fitnah. Maka itu Nabi Sulaiman pernah mengatakan waktu setelah menundukkan kerajaan singgasana itu Balqis, apa? Hada min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku, liyabluwani untuk menguji saya. Ashkuru am akfur. Kalau saya tahu ini dari Allah, ini karena Allah, saya bersyukur. Kalau saya tidak menyadari ini bukan dari Allah, merasa ini karena saya yang hebat, saya bisa kufur seperti Korun. Saya dapat harta karena ilmuku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Sulaiman pernah diuji apa jemaah? Waktu itu pernah melihat seorang wanita. Dalam video itu pernah dikisahkan. Tidak saya sebut sini karena terlalu detail. Melihat wanita hitam. Itu punya suami enggak? Bisa kawin enggak? Itu hanya dalam hati jamaah. Akhirnya apa? Terjadi cincinnya Nabi Sulaiman itu ditaruh, diambil oleh jin. Hanya jin itu pakai cincin. Wajahnya menyerupai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang asli karena tidak pakai cincin tidak diakui. Ada kisah juga dari ulama saya dikisah sama guru saya. Waktu ada ceramah, waktu haji jamaah. Allah itu mudah mengambil harta seseorang dalam waktu sekejap. Tidak mungkin harta saya itu terlalu banyak. Waktu itu wudhunya di Masjidil Haram itu di kolam jemaah. Begitu dia mau wudhu, masuk dalam air, kejegur, kembali wajahnya berubah. Pulang ke rumahnya, semua keluarganya menolak. Sejak itu dia taubat jemaah. Ternyata Allah bisa mengambil semua harta dalam sekejap. Bahkan Nabi Sulaiman waktu itu hanya jadi apa? Kerja kuli di tempatnya wanita yang pernah dihina dalam hatinya. Lama-kelamaan jadi istrinya jemaah. Setelah itu didoakan jadi wanita yang cantik dan putih. Jadi sekali lagi, jangan mandang seseorang dari wajahnya. Karena kita tidak tahu ketaatan seseorang itu dari hatinya. Dia itu ikhlas taat kepada Allah. Dan kita tidak tahu perbuatannya setiap harinya jemaah. Nah itu akhirnya Nabi Sulaiman diuji sama Allah. Dengan diambil kerajaan. Hanya berhasil lagi mengambil kerajaan ini setelah dikuasai sama jin. Jadi berat memang jemaah. Karena jinnya itu masih kafir. Ya, sewaktu-waktu bisa jadi melawan. Setelah itu Nabi Sulaiman berdoa. Memang berat seorang pemimpin raja yang membawa semua
pasukan dari bangsa jin, manusia, dan burung. Ini kalau tidak dikasih sama Allah kekuatan tidak mungkin. Apalagi kebanyakan orang sombong. Maka Nabi Sulaiman minta jangan sampai ada orang yang bisa seperti dia. Khawatir sombong karena berat jamaah. Jadi tujuannya doa Nabi Sulaiman ini karena sayang, bukan egois, bukan. Berat jamaah. Jadi sebelum Nabi Sulaiman dan sesudah Nabi Sulaiman tidak ada yang sama dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Manusia, jin, binatang, tunduk di bawah kendalinya. Bahkan ayahnya Nabi Daud masih kurang. Maka itu, kalau seandainya ada lagi, kalau tidak keimanannya, taatnya, syukurnya, bisa-bisa kufur. Fir'aun aja kufur, Namrud aja kufur. Apalagi kita manusia bukan Nabi dan Rasul. Ini Nabi dan Rasul aja hampir saja meremehkan orang lain. Melihat orang wanita hitam bisa nikah enggak ini? Bisa punya suami tak ini? Jadi semua itu jamaah. Kalau Allah jodohkan, biarpun cacat punya jodohnya. Ya, sekali lagi, semua ciptaan Allah itu sempurna. Apalagi Allah bilang, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan itu manusia. Kemudian dijadikan aswala safilin kalau dia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak taat. Jadi manusia itu ahsanat takwim, ciptaan yang paling sempurna. Jadi jangan pernah menghina ciptaan Allah. Iblis begitu menghina Nabi Adam, dikeluarkan dari surga, walaupun ketaatannya sudah ribuan tahun. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayat ini untuk menunjukkan apa? Bukan Nabi Sulaiman itu sombong, egois, tidak. Karena tahu rasanya jadi orang kaya yang luar biasa, itu berat ujiannya. Bahkan sewaktu-waktu bisa terjadi pembunuhan, bahkan bisa jadi nafsunya tidak kuat. Nah, kemudian ada yang mengatakan Nabi Sulaiman itu hidup tumbuh di lingkungan kerajaan kenabian, pewarisnya, dan mukjizatnya diberikan ini. Oleh karena itu Nabi Sulaiman minta kerajaan, seluruh kerajaan yang tidak bisa ditandingi jemaah. Karena apa? Merasa berat. Ya Allah kasihlah saya kemampuan yang di mana saya bisa apa untuk menjaga kerajaan ini supaya tetap adil, makmur. Maka dikasih sama Allah doa itu. Dikabulkan. Dikasih kekuatan sama Allah. Jadi sekali lagi, jangan pernah putus asa terhadap tugas yang diberikan sama Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini khawatir sama. Khawatir nanti orang setelah dia tidak bisa mengikuti aturan-aturan Allah. Buktinya sekarang banyak orang yang lupa sama Allah. Ya. Jadi kesimpulannya apa jamaah? Dari ayat yang sampai ke 35 ini. Pada waktunya sudah sebentar. Apa? Allah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman dunia dan akhirat. Sekali lagi, janji Allah itu dunia dan akhirat termasuk Nabi Dawud. Ya, mayyatakillahu jalu makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi rezeki dari arah tidak sangka-sangka, semua urusannya beres. Barang siapa bertawakal sama Allah, Allah cukupi semuanya. Menurut caranya Allah, menurut pandangannya Allah. Ini menunjukkan apa jemaah? Sekali lagi, modalnya syukur. Ya, di waktu dapat nikmat syukur, dikemanakan harta kita. Sebab wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya kita diciptakan sama Allah untuk supaya ibadah. Mudah-mudahan kita semakin sadar jemaah. Jadi inti daripada nanti kisah-kisah itu jemaah supaya meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah dan semakin takut kepada Allah, takutnya bukan menjauhi, semakin cinta, semakin berharap dengan rahmatnya, semakin merasa dekat dengan adanya Allah. Dan tidak ada rasa lagi yang ditakuti. Ala inna aulia Allah. Ingatlah, para wali Allah. La khaufun alaihim walam yahzanun. Kekasih Allah itu tidak pernah takut masalah dunia. Tidak pernah sedih masalah dunia. Wa- Walladzina kanu, apa, dilanjutkan. Walladzina kanu yattaqun. Tapi selalu bertakwa.
amanu wattaqun. Iman dan bertakwa. Itu cirinya kekasih Allah. Jadi sebaik-baik istiqomah itu apa? Yang dia taat terus sampai mati. Sebaik-baik karomah itu istiqomah. Khairul karom al istiqomah khairu min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan apapun. Apa artinya keramat mulia dalam hal kerajaan semuanya, tapi ternyata tidak sholat? Naudzubillah min dzalik. Jadi ini intinya jamaah. Kenapa Allah kasih contoh? Ternyata semua orang apapun jabatannya, kalau ingat sama Allah, pasti Allah jaga. Ihfadillah, yahfadkallah. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga semua urusan kita. Jadi intinya, jangan sampai kita meninggalkan terutama perintah sholat. Saya kira cukup ini dulu. Belum tuntas. Sebenarnya sampai ayat 40 ini ya. Insya Allah minggu depan, apa? Kajian al Al-Hikam. Ada pertanyaan? Cukup? Cekap, Pak Ya. Ustadz. Tursuwun. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Kita selalu berdoa, Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ini ala zikrika, selalu ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadat, dan selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau. Itulah kunci kehidupan jamaah. Dan Amin. kita semuanya digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur. Baik, kita dulu. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz. Sun, Pak Suwun Ustadz. Kitantan. Ntar monggo serek Suwun sedaya Pak Diani. dalu.